Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai analisis komunikasi bisnis di dalam internal PT Gali Estetika Indonesia. Dan tim kami kelompok 3 ini beranggotakan Dian, Davin, Viola, saya Vino atau Alvino, Cahyo, Avita, dan Seville. Next. Oke, PT Gali Estetika Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan di bidang industri tani ubi jalar di Indonesia. Produknya seperti digambar. Lalu, karena perusahaan ini berskala internasional, maka permintaan untuk ekspor dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dan untuk memenuhi demand pasar internasional, perusahaan ini nggak mungkin untuk berjalan memenuhi kebutuhan, memenuhi semua permintaan dari luar negeri itu sendirian. Akhirnya PT Gali Estetika ini menjalin kerjasama dengan mitra dalam negeri. Nah, di sini nantinya kita pastinya bakal menyampaikan mengenai deskripsi jelas tentang komunikasi yang terjadi, mengapa komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik, lalu bagaimana proses komunikasi yang terjadi tersebut berjalan. Next, slide ke berikutnya. Di sini terdapat bagan dari divisi pengadaan. Nah, tiap-tiap koordinator area ini membawahi berbagai mitra dalam suatu lingkup area tertentu. Nah, tadi kan perusahaan ini menjalin kerjasama dengan mitra untuk memenuhi demand pasar luar negeri. Nah, karena pengembangan mitra ini bergantung pada kendali divisi pengadaan, maka komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan mitra, kami mencoba ambil dari sudut pandang divisi pengadaan yang mana salah satu tupoksinya yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi persediaan perlengkapan dan peralatan produksi oleh masing-masing koordinator area. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa komunikasi bisnis di PT Gali Estetika Indonesia ini berjalan dengan baik. Yang dimana komunikasi bisnis yang berjalan itu secara verbal dan non-verbal. Jadi atasan dan bawahan selain menyampaikan secara verbal atau langsung kepada karyawannya juga secara non-verbal atau dengan bahasa tubuh dan juga beberapa bahasa tubuh yang membantu untuk berjalannya komunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi di PT Gali Estetika Indonesia ini berjalan dua arah. Jadi, seorang atasan memberikan instruksi kepada seorang bawahan dan seorang bawahan juga bisa memberikan masukan kepada seorang atasan. Selain itu, komunikasi yang berjalan di PT Estetika Indonesia ini berjalan setiap hari dan juga dilakukan koordinasi setiap saat dengan diagendakan beberapa rapat harian, rapat mingguan, dan juga rapat tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi di PT Gali Estetika Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Yang dimana PT Gali Estetika Indonesia ini menerapkan komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi selain dengan verbal atau ucapan secara langsung, eh, atasan juga memberikan komunikasi secara non-verbal dengan bahasa tubuh atau dengan cara memberikan interaksi tubuh seperti eh, slogan PT Gali Estetika Indonesia. Jadi selain eh, dengan cara verbal tadi, tentunya dilakukan di beberapa sela-sela waktu. Selain komunikasi tersebut, selain dilakukan di acara yang formal, PT Gali Indonesia juga memberikan eh, mengobrol di sela-sela waktu istirahat dan juga di saat makan siang yang dimana antara atasan dan bawahan ini bisa menjalin hubungan dengan dekat. Mungkin berikut yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.